nggak jumpa ya kita Kak Devi. Iya nih Kak Siska, hampir sebulan kayaknya ya. Iya, kangen banget nih kakak sama adik-adik semuanya. Adik-adik kangen juga nggak sama kakak sama abang guru sekolah minggu? Kangen ya? Sama nih. Nah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali nih dalam ibadah sekolah minggu HKBP Lontar. Dan kita beribadah lewat YouTube ya adik-adik, bisa mengaksesnya lewat YouTube. Siapa adik-adik yang di rumah yang udah nggak sabar nih? Yang udah, Kak, ayo Kak, kita ibadah bareng sekolah minggu. Siapa yang semangat? Oke, tunjuk tangannya adik-adik. Oke, sekarang silahkan turunkan tangannya. Kakak tanya nih, Kak Devi, biasanya kalau kita sebelum ibadah, kita mempersiapkan apa dulu nih Kak Devi? Oh, kita siapkan senjata kita dong Kak, pastinya. Nah, sip apa Kak itu? Apa, ayo? Ayo adik-adik. Masih ingat nggak ya? Bisa ditunjukkan senjatanya. Kita hitung sama-sama ya Kak Devi. Oke Kak Siska. 1, 2, 3. Wah, good job untuk adik-adik semuanya. Nah adik-adik, kakak berharap adik-adik semuanya di rumah sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita yuk. Kita mau bersaat teduh sejenak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Nah, untuk lagu yang pertama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan juga ayat yang ketiga. Tapi sebelum itu, Kak Devi. Iya Kak Siska. Kira-kira selain kita berdua, ada siapa lagi sih yang menemani kita Kak? Oh iya, kita ditemani sama 2 abang-abang guru sekolah minggu kita. Masih ingat nggak ya siapa ya pemain musik abang-abang guru sekolah minggu? Siapa itu Kak Siska? Ya, adik-adik jangan sampai lupa ya. Jadi kita ditemani oleh Bang Sintong dan juga Abang Fendi. Oke, nah sudah ya adik-adik ya, sudah lepas kangennya nih sama kakak abang guru sekolah minggu. Oke, sekarang kita ini yuk bernyanyi tadi ya dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat yang ketiga, Tuhan Allah hadir. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan bernyanyi kita yang lagu kedua, kakak mengundang adik-adik dan juga para orang tua kita
mau berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik yuk adik-adik. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, di mana pada kesempatan hari ini Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui YouTube ya Bapa. Tidak berkecil hati Tuhan, rasa kegembiraan kami untuk mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau turut campur tangan dan ikut Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikanlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, semangat yang baru Tuhan, untuk tetap menjalankan kehidupan kami dengan selalu mengikuti protokol kesehatan yang baik ya Bapa. Dan juga berkatilah kami Tuhan, supaya kami bisa sama-sama Tuhan bekerja sama untuk mengurangi nilai tinggi dari virus corona ini Bapa. Berkatilah juga Tuhan kota kami ini Tuhan, biarkanlah Engkau turut campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan setiap kendala yang ada di kota kami dan juga di negara kami ya Bapa. Bapa, berkatilah ibadah ini Tuhan, supaya ibadah ini menjadi ibadah yang hikmat Tuhan untuk kami bisa mengikutinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Oke, lebih semangat lagi. Kita mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak ya? Yuk Kak Devi, betul sekali. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, good job. Kita akan bernyanyi dari lagu yang berjudul Aledongan. Masih ingat kan? Atau udah lupa kayaknya ya Kak Siska ya? Pasti adik-adik masih ingat deh Kak Devi. Oke. Benar kan adik-adik? Sip kalau gitu, kalau masih ingat. Yuk kita bernyanyi dari judul Aledongan. Shalom kakak sekolah minggu. Hai, nama saya Smelani Boris Mamora, kelas 4, Horong 3. Ayat minggu ini terdapat dalam Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salam kita semua. Bye. Shalom. Nama saya Nana Sinambela. Horong 2. Ayat hafalan sekolah minggu. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Terima kasih, salam sehat. Dari minggu, nama saya San Panjaitan. Ayat hafalan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa hidup seperti dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bless you, salam sehat. Salam, nama saya Nigani Kikangria Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini 1 Yohanes 2
siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih, salam sehat. Salam saya, nama saya Marcelo Siti dari Orang 3. Ayat hafalan sekolah minggu HKBP Lontar 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Angel, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Salam sehat. Dadah teman-teman, dadah kakak bersama. Shalom semuanya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salam sehat. Shalom kakak sekolah minggu. Nama saya Jonathan Anulan dari Orang 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup bersama seperti Kristus telah hidup. Salam sehat. Shalom, nama saya Yuliana Christian Ritonga, kelas 4 Horong 2. Saya menghafalkan ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Isinya adalah barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salam sehat. Shalom, nama saya Rafael Simanjuntak, Orang Tua. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Gisma Tupang. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih, salam sehat, dadah. Shalom, nama saya Green Panabayan. Saya akan membacakan kitab suci 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih. Nama saya Masih Siombing, kelas 6 Horong 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih, salam sehat. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Shalom, saya Natalia Melody Zakian, Orang Tua. Ayat hafalan ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Terima kasih, salam sehat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Bertemu kembali bersama Kak Rebecca. Nah, sebelum kakak membacakan ayat hafalan di minggu ini, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, kakak ulangi kembali ya adik-adik. Apakah adik-adik yang ada di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya?
Oke, good. Saat ini kakak akan membacakan ayat hafalan di minggu ini yang diambil dari Alkitab Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, kakak ulangi kembali ya adik-adik. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, adik-adik jangan lupa juga di-share di media sosial Instagram SMHKBP Lontar atau bisa juga di grup WA sektor masing-masing. Oh iya, untuk pengumpulannya batas terakhirnya hari Rabu ya adik-adik. Oke, sebelum kakak pamit, adik-adik yang ada di rumah tetap jaga kesehatan. See you. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, itu tadi dia ya. Kita sudah mendengarkan ayat hafalan yang sudah disampaikan oleh Kak Rebecca. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengumpulkan di hari Rabu. Paling lambat hari Rabu ya. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta, kita siapkan hati dan pikiran kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 365B ayat yang pertama dan yang kedua. Kita nyanyikan ayat kedua ya adik-adik. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah lama kita tidak bertemu, beribadah bersama-sama di gereja mulai tahun 2020 dan sampai hari ini juga kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita masih tetap beribadah di rumah. Tetapi Amang yakin dan percaya sukacita, kegembiraan, kebahagiaan kita tidak berkurang sedikit pun. Kalau dalam beberapa waktu yang lewat kita mengadakan kebaktian secara Zoom, tetapi pada hari ini kita akan mengadakan kebaktian melalui YouTube ini. Amang yakin dan percaya, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, sekali lagi kita tetap bersukacita. Kita tetap bergembira untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang firman Tuhan yang akan kita dengarkan
bersama-sama dan yang akan kita renungkan bersama-sama Amang kutip dari kitab Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat 6, Amang akan membacakan untuk kita semua. Amsal 17 ayat 6. Kita dengarkan demikian firman Tuhan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Sekali lagi Amang akan bacakan. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Itu firman Tuhan yang sudah membacakan dan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Nah, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Amang mau bertanya dulu kepada kalian sekarang yang berada di rumah kita masing-masing. Siapa di antara anak-anak sekolah minggu yang opungnya atau kakeknya atau neneknya, opung dari bapaknya atau papanya atau opung dari mamanya atau ibunya masih hidup? Coba tunjuk tangan dulu. Sekali lagi lah dulu ya. Siapa di antara anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar yang opungnya dari papanya atau bapaknya atau opungnya dari mamanya atau ibunya masih hidup? Ayo tunjuk tangan lah dulu. Amang yakin kita sekarang sudah menunjuk tangan kita yang sudah memberikan tangan kita ke atas yang mengatakan masih ada opungnya dari bapak atau mamanya. Bagi yang tidak punya opung atau kakeknya atau neneknya, gak usah berkecil hati. Nah, tapi yang pasti Amang mau bilang begini. Kalau ada di antara kita sekarang yang masih hidup, opungnya dari bapak atau mamanya, siapa yang senang mendengarkan cerita mereka? Siapa yang suka atau mendengarkan cerita-cerita yang disampaikan oleh opung atau kakek nenek kita? Amang yakin dan percaya semua yang diceritakan oleh opung atau kakek nenek kita itu adalah cerita-cerita yang menyenangkan, cerita-cerita dari masa kecil mereka, cerita-cerita dari masa lalu mereka, cerita-cerita ketika mereka dulu waktu masih kecil lalu menjadi bertumbuh besar, dan itu juga cerita-cerita ada pahit atau senangnya kehidupan yang mereka jalani dalam kehidupannya. Itu pasti akan mereka ceritakan. Nah, biasanya Amang juga dulu begitu. Kalau mendengar cerita dari kakek atau cerita dari nenek atau cerita dari opung Amang, Amang pasti akan senang mendengarkannya. Karena apa? Selalu ada cerita-cerita yang baru. Nah, Amang yakin dan percaya ketika kita mendengarkan cerita-cerita dari orang tua atau nenek atau kakek atau opung kita itu pasti akan menambah semangat kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak yang masih kecil, sebagai anak-anak yang mau bertumbuh menjadi lebih besar. Pasti kita akan mengatakan, wah ternyata opungku ini adalah orang yang luar biasa. Apalagi kalau dia bercerita dulu seorang pejuang. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, ini yang mau kita lihat dari firman Tuhan pada hari ini. Amsal 17 ayat yang ke-6 ini apa dikatakan? Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amang pertama mau menceritakan atau menyampaikanlah dulu bukan dari mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, tetapi Amang mau menyampaikan dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Amang yakin, Amang percaya kita pasti bangga kalau kita mendengarkan cerita dari orang tua kita. Siapa dulu orang tuanya atau opung atau kakek atau nenek kita adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang tua yang benar-benar mendidik atau memberikan contoh kepada anak-anaknya, yaitu kepada bapak atau mama kita. Kenapa mengatakan demikian?
Karena biasanya orang tua yang baik itu adalah pasti akan memberikan contoh dan teladan kepada anak-anaknya. Berarti ada dong orang tua. Berarti ada dong orang-orang tua kita atau kakek nenek kita atau bapak kita atau orang tua kita itu orang tua yang gak baik. Pasti ada. Tapi Amang yakin gak begitu banyak. Pasti orang-orang tua kita itu adalah orang-orang tua yang luar biasa. Orang-orang tua yang selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Itu sebabnya dikatakan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Noh, kita kan malu kalau kita mendengarkan cerita tentang masa lalu orang tua atau kakek nenek kita ataupun kita ceritanya yang gak baik atau yang gak benar. Kita pasti akan mengatakan, kami nggak kenal itu, kami malu. Tapi kalau kita mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa, cerita-cerita yang hebat, kita pasti akan bersuka cita. Kita pasti akan bergembira. Itu yang pertama dulu kita lihat dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, tapi yang kedua, yang ini yang perlu untuk direnungkan oleh anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar. Apa dikatakan tadi bagian yang pertama? Amang baca dulu semua. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ini yang keduanya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Kalau tadi yang pertama, Amang sampaikan, Amang katakan kepada anak-anak sekolah minggu, kita bangga mendengarkan orang tua kita bangga mendengarkan cerita dari opung atau kakek nenek kita, cerita-cerita yang luar biasa. Sekarang dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Nah, anak-anak sekolah minggu Amang mau tanya nih, tahu mahkota? Coba, apa itu yang dimaksud dengan mahkota? Mahkota itu kan diberikan kepada pemenang, ya kan? Mahkota itu kan diberikan kepada yang memenangkan perlombaan atau yang memenangkan satu pertandingan. Nah, berarti kalau dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, loh, bagaimana itu Amang Pendeta kalau dikatakan mahkota orang-orang tua adalah cucu, sementara anak cucunya itu adalah masih kecil, belum bisa berbuat apa-apa. Nah, ini dia. Nah, Amang mau cerita dulu, Amang yakin dan percaya kalau tanggal 2 Agustus kemarin, kalau Amang gak salah toh? Ya, kalau Amang gak salah, kita sudah melihat dan menyaksikan pertandingan bulu tangkis Olimpiade. Tahu siapa namanya? Ayo. Amang yakin, walaupun sekolah minggu masih kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, pasti sudah tahu itu, sudah hafal namanya yang pemenang Olimpiade itu mendapat medali emas di Olimpiade Tokyo. Yang pertama, ya ini dia. Yang pertama namanya adalah Grecia Poli. Yang kedua adalah namanya Apriani Rahayu. Tahu betapa membanggakannya, betapa menyenangkannya, betapa luar biasanya ketika itu kalung atau medali emas itu dikalungkan di leher mereka dan mereka menangis, mereka bersuka cita, mereka bergembira. Bukan hanya mereka, tapi kita juga, bahkan Amang juga hampir menangis. Apa artinya? Itu adalah kebanggaan. Berarti kalau mereka berdua itu bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, memberikan yang terbaik kepada negara ini. Apalagi kan kita tanggal 17 nanti akan merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Berarti kalau mereka bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa ini, yang pasti orang tua mereka, keluarga mereka begitu bangga dan senang melihat anak-anaknya memberikan hasil atau prestasi yang luar biasa. Nah, kalau begitu, Amang mau bertanya kepada anak sekolah minggu, apa mahkota orang-orang tua yang dikatakan tadi adalah anak cucu? Apa harus seperti yang Amang sebutkan tadi, Grecia Poli sama Apriani Rahayu itu? Gak begitu juga. Kan kita masih kecil. Kalau dikatakan kita masih kanak-kanak, kita belum tahu apa-apa. Tapi Amang yakin dan percaya kalau kalian anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar menjadi anak-anak yang taat,
menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang rajin belajar. Nah misalnya sekolahnya atau hasil dari rapotnya itu bagus-bagus. Gak usah juara dulu. Gak usah dulu sampai juara 1 umum dan seterusnya. Kalau misalnya nilainya itu bagus-bagus semua, bangga gak orang tua? Abang mau bilang pasti ya bangga. Apalagi kalau anaknya itu berprestasi, mengikuti lomba. Tapi yang pasti sikapnya, perangainya, kelakuannya, atau pekerjaan dari anak-anaknya atau cucunya memberikan yang terbaik, pasti membanggakan orang tua. Tapi di atas semuanya itu, yang paling dimuliakan, yang paling bersukacita adalah Tuhan. Oleh karena itu, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mahkota itu sudah diberikan kepada kita. Mulai dari sekarang, yuk, mari kita tunjukkan, mari kita nyatakan, aku ini anak-anak Tuhan. Walau aku masih kecil, walau aku masih muda, tapi Alkitab mengajarku supaya aku menjadi anak-anak yang taat dan bertumbuh di dalam Dia. Jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua. Jadilah anak-anak yang terutama membuat nama Tuhan semakin dimuliakan dan dimasyhurkan dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami boleh belajar, kami boleh merenungkan betapa berbahagianya dan betapa berbangganya kami memiliki orang tua, kakek nenek atau opung kami. Kami dapat meneladani mereka. Tapi yang paling membanggakan dalam hidup kami ini adalah ketika kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar, dalam masa pertumbuhan mereka, biarlah mereka juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Menjadi mahkota kebanggaan, menjadi mahkota sukacita, menjadi mahkota kebahagiaan daripada orang tua dan kakek nenek. Anak-anak-Mu sekolah minggu ini Engkau berkati mereka Tuhan. Dalam setiap permainannya, dalam setiap pekerjaannya, dan bahkan sekolahnya. Biarlah melalui apa yang mereka lakukan dan kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Berkati anak-anak-Mu ini. Kalaupun sampai saat ini mereka harus beribadah dari rumah mereka masing-masing. Karena keadaan yang kami alami di seluruh dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi. Keadaan ini tidak akan mengurangi semangat kami dan sukacita kami untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, itu tadi nas cerita yang sudah dibacakan oleh Amang Pendeta. Semoga cerita yang sudah disampaikan Amang Pendeta menjadi pedoman buat kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk persiapkan persembahannya dulu. Yuk, yang belum, coba lari ke mama papa. Mama, minta uang persembahan. Yuk kakak tunggu sebentar yuk. Sudah adik-adik? Oke, good job. Yuk kita bernyanyi dari lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita sambil bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu yang terakhir ini. Yuk kita bernyanyi. Tandanya anak yang manis, hati masuk surga.
Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.